Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada pagi hari ini kita akan mulaikan. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur hanya kehadiran Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Kurniakan pujian hanya bagi Tuhan. Bapa, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hormati Engkau Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Kami sembah Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Segala pujiannya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala hormat pengagungan hanya bagi nama Yesus. Hallelujah.
Bapa, Engkau Allah yang maha besar. Tiada yang seperti Engkau. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Engkaulah Allah kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa mampu bertahan. Terima kasih Bapa. Walaupun dalam keadaan yang sangat menakutkan ini, tetapi kami boleh beribadah kepadamu. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan di hari-hari ini kami sementara memperingati hari pencurahan Roh-Mu Bapa. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini, menguasai tempat ini, dan yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya Tuhan. Pakai semua yang melayani, baik dia sebagai pemimpin pujian, singers, para pemain musik Bapa, semua yang melayani, dia tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus Bapa. Berkarya Allah Roh Kudus, pimpin terus ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita tetap tinggal duduk saja. Kita masih akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dari hati kita masing-masing, mari kita katakan kepada Tuhan, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kami rindu Tuhan mau menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu, amin, mata air jernih, Puji Tuhan. harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi Tuhan. Ingin menikmati, Haleluya. pribadi-Mu
Amin, amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Di setiap waktu Kau berharga. Amin. Lama-lama menikmati Yesus dalam kebenaran Kau mulia. Ya lama-lama Amin, amin Tuhan. Menikmati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus. Di setiap waktu Kau berharga. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan bergirang untuk Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
firman-Mu dan berubah. Ku kan nama di dalam bukuan. Dan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Oh, amin. Firman-Mu yang berubah. Ku kan nama di dalam bukuan. Kekuatan akibat dosa ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan akibat dosa ada sama saja. Amin. Kekuatan akibat dosa ada sama saja sampai amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sama saja. Kekuatan akibat dosa ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan lama-lama ada. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan akibat dosa ada sama saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Lama-lama. Kekuatan akibat dosa ada sama saja. Engkau Roh ada di sini. Ku yang berubah dalam segala wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah, haleluya, amin. Allah ada di sini. Ku yang berubah dalam segala wajah. Amin, haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku yang berubah dalam segala wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Bila Roh Allah kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan. Kami yakin Engkau ada di hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saat ini Tuhan. Rindu hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
tidak tersisa, mengikuti jalan. Pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku, Bapa, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami naik di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Untuk kami berjalan Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dia Tuhan, singkapkan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini gereja Tuhan dapat merayakan hari Pentakosta, hari lahirnya gereja atau hari turunnya Roh Kudus yang diperingati oleh semua gereja-gereja yang ada di dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah melewati 10 malam berturut-turut, kita dapat mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus bersama-sama. Maka kita lihat hasilnya baik. Semua jemaat Tuhan dapat mengikutinya dengan tekun dan konsisten. Semua ini menandakan bahwa kita ada di dalam pemeliharaan dan rindu untuk selalu hidup di dalam pimpinan dan tuntunan dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan, mari kita melihat dari firman Allah dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke 49 dan Kisah 1 ayat 8. Lukas 24 ayat 49, lalu Kisah 1 ayat 8. Kita baca Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Melalui ayat-ayat yang telah kita baca, baik dari kitab Injil Lukas 24 ayat 49 maupun Kisah 1 ayat 8 yang berbicara tentang otoritas atau kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan, akan diterima oleh para murid Tuhan dan orang-orang percaya, sekaligus memberi kuasa kepada mereka yang mau melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Maka kita melihat bagaimana kekuatan kuasa Roh Kudus itu diberikan supaya hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil,
Gereja Tuhan dapat melayani Tuhan bukan dengan kekuatan dan kemampuan kegagahan sendiri, tetapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Untuk itu, renungan firman Tuhan pada saat ini dapat kita beri judul, Roh Kudus adalah sebagai sumber pemberi atau sumber dari kekuatan dan kuasa. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia telah berjanji kepada para pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena dengan kekuatan kuasa, kalau secara manusiawi, Tuhan Yesus sendiri tahu para murid-muridnya, pengikut-pengikutnya tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang begitu mulia, bahkan penuh dengan tantangan-tantangan dan banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Tetapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan Yesus telah berikan kepada para muridnya kuasa, sehingga dengan kuasa yang ada, para hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan dapat melayani Tuhan dengan begitu efektif dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kuasa Roh Kudus itu memang sudah ada. Dalam perjanjian lama, kuasa Roh Kudus itu bekerja memang tidak sepenuhnya, masih secara orang per orang, baik kepada nabi, kepada raja, kepada utusan-utusan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Roh Kudus diberikan supaya ada otoritas, ada wibawa, ada kemampuan ilahi kepada setiap orang yang dikaruniakan kuasa atau otoritas dari urapan Roh Kudus itu. Pada zaman perjanjian lama, ketika seseorang mau dilantik menjadi raja atau sebagai nabi, mereka itu akan dilantik, diurapi dengan tanduk yang berisi minyak. Itu lambang dari Roh Kudus yang dicurahkan, diurapi kepada setiap hamba Tuhan. Sebab itu kita melihat para nabi atau rasul-rasul yang ada di dalam perjanjian lama, mereka melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Ya, kita menyaksikan bagaimana Nabi Musa, tadinya dia mengaku di hadapan Tuhan ketika Tuhan panggil dia. Dia berkata kepada Tuhan dia tidak punya kekuatan kuasa, bahkan dia tidak bisa, tidak tahu bicara. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan akan pakai dia dan Tuhan akan perlengkapi dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan kita lihat setelah Nabi Musa benar-benar serahkan hidup kepada Tuhan sepenuh-penuhnya, maka dia boleh melayani Tuhan selama 40 tahun di dalam pelayanan. Pertama-tama untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, untuk menghadap seorang raja, penguasa yang ada pada zaman itu, penguasa yang boleh dikata penguasa dunia. Walaupun dia raja di Mesir, tetapi Mesir adalah sebuah kerajaan yang berjaya di antara muka bumi pada waktu itu. Dan kita tahu bersama kekuasaan Firaun seperti apa. Dan orang Israel yang ada di Mesir selama 400 tahun, dari satu generasi raja kepada Firaun berikutnya, mereka itu semua terus dijajah, diperas tenaganya untuk bekerja, untuk membangun piramida, untuk membangun tanah Mesir supaya menjadi besar. Dan mereka itu menjadi budak. Mereka tidak pernah tahu apa ibadah, mereka tidak tahu berbakti seperti apa. Mereka cuma tahu mereka punya Tuhan, punya Yahweh, tetapi ibadah model seperti apa mereka tidak tahu. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengutus Nabi Musa menghadap Firaun, biarlah lepaskan, kata Musa kepada Firaun, umatku pergi, supaya mereka dapat berbakti kepada Tuhan. Sebab ketika Firaun bertanya, buat apa mereka pergi? Supaya mereka mau berbakti kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama, walaupun Firaun oleh tekanan-tekanan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa, dengan mujizat-mujizat yang ada. Dan mujizat yang pertama, mujizat segala macam yang telah diberikan, air menjadi darah, ada kotok, ada katak berkeliapan, ada nyamuk, ada lalat dan sebagainya. Tetapi Firaun tetap berkeras kepala. Begitu banyak, begitu luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan, tetapi Firaun ingin menyatakan bahwa dia juga punya kekuatan kuasa, dia menantang kuasa Allah. Tetapi pada akhirnya setelah tulah ke-10 Tuhan curahkan kepada Mesir, yaitu kematian setiap anak sulung dari keluarga-keluarga yang ada di Mesir, sampai kepada keluarga Firaun pun anak sulung yang ada di istana raja mati.
pada satu hari tertentu pada bulan Nisan tanggal 14 saat kelepasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Firaun mengizinkan mereka keluar dengan tanda ada percikan darah di jenang pintu dan di ambang pintu. Itu pertanda berbicara tentang kelepasan dari Yesus Kristus dari yang akan terjadi 2000-an tahun kemudian, dinyatakan di Bukit Jual Juta seperti kita telah rayakan pada beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana seorang utusan Tuhan harus mempunyai kuasa. Dan kuasa itu bukan dari pribadinya sendiri, tetapi kuasa itu diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seperti saya katakan tadi, kuasa-kuasa itu hanya berlaku kepada para nabi, para raja, tetapi tidak kepada semua. Seperti kita lihat juga ketika Tuhan panggil Nabi Elia, dia punya kuasa. Kuasa Nabi Elia apa? Bapak Ibu bisa tolong bantu saya jelaskan kuasa apa yang ada pada Nabi Elia, yang paling menonjol, yang paling hebat, dahsyat, luar biasa. Kuasa untuk menghentikan hujan, supaya melalui hujan yang tidak turun kepada tanah Israel, menandakan bahwa mereka itu harus bertekuk lutut di bawah kekuatan kuasa Tuhan ketika mereka mengaku dosa dan kesalahan mereka. Dan kuasa juga yang ada pada Nabi Elia yang menonjol adalah kuasa menurunkan hujan. Dia bisa meminta hujan, dia bisa menurunkan hujan. Dan ada kuasa-kuasa yang lain juga. Begitu juga penerusnya Nabi Elisa. Begitu juga dipakai Tuhan luar biasa. Nabi Elisa juga mempunyai kuasa seperti yang tercatat dalam Alkitab. Kalau tidak salah ada 14 mujizat kuasa yang dinyatakan oleh Nabi Elisa, setara dengan Nabi Elia. Elia kalau mungkin tidak salah cuma 13, tapi Nabi Elia ada 14 kuasa-kuasa yang dinyatakan menghidupkan orang mati. Elia juga demikian. Bagaimana Elia menghadap Izebel, Ahab yang begitu otoriter, yang begitu korup, sehingga membuat seluruh rakyat bangsa Israel menjadi melarat. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Elia, menantang dia di Bukit Karmel untuk supaya turun hujan dengan kekuatan kuasa yang sama, Baal, para sesembahan dari Raja Ahab, satu sisi ada 800 nabi hutan dan nabi-nabi yang dipelihara oleh Izebel, dan satu sisi cuma Nabi Elias sendiri. Dan mereka diperhadapkan dengan satu tantangan yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana meminta hujan turun di tengah-tengah situasi yang tidak punya air. Air memang disediakan waktu itu ada untuk menyiram korban-korban supaya menjadi basah, supaya susah bisa menjadi menyala karena meminta api. Jadi kalau ada air di dalam korban, pasti api, kalau api salah-salah nih boleh menyala. Tetapi kita lihat bagaimana ketika dua kelompok ini, kelompok Elia sendiri pribadi cuma dia sendiri satu orang, dan kelompok nabi hutan dan nabi Baal ada 800 orang, mulai berseru-seru meminta kuasa turun api. Tapi api tak pernah kunjung turun. Walaupun sehari suntuk para nabi Baal telah berdoa sedemikian rupa, sampai menore-nore badan mereka dengan benda-benda tajam, menjadi luka, menjadi berdarah. Tetapi api tak pernah turun. Tetapi lihat, orang yang punya diurapi Tuhan, punya kuasa, yaitu Nabi Elia sendiri. Dia cuma menghadap Tuhan dengan satu perkataan. Dia mengatakan, Tuhan, di sini hamba-Mu berhadapan dengan para nabi. Kirimlah kekuatan kuasa-Mu, permuliakanlah nama-Mu. Jadi kuasa yang diminta untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya umat Israel yang sudah jatuh dan tinggalkan Tuhan bisa balik kembali. Dan ketika Nabi Elia cuma berseru dengan satu kata saja, Tuhan muliakanlah nama-Mu, turun. Tiba-tiba api datang turun. Lalu api melalap seluruh korban yang ada. Dikatakan bahkan sampai air di parit-parit yang penuh dengan air itu menjadi dilalap oleh api sehingga menjadi kering. Lalu disitulah terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Umat Israel datang bersujud menyembah. Mereka mengaku Allah Tuhan Huwa, Dialah Tuhan yang kami sembah. Mereka semua berbalik kepada Tuhan.
Itulah kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan bisa kirim hujan, kirim api, bukan karena manusia. Para nabi Baal sudah berjampi-jampi, sudah ucapkan kuasa dari setan-setan itu, tapi tidak pernah bisa turun hujan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita lihat semua nabi Tuhan di dalam perjanjian lama ada suatu kuasa otoritas yang diberikan Tuhan guna melayani Tuhan, bukan kepentingan sendiri, guna melayani Tuhan. Ketika mereka melayani Tuhan, sebab Alkitab katakan seorang nabi bagaimana bisa dipercaya? Pertama, perkataannya, nubuatnya benar. Kalau dia berkata akan terjadi hal-hal demikian dan itu terjadi, itu dia adalah nabi Tuhan yang benar. Kedua, dia bisa mengadakan mujizat. Ada mujizat-mujizat, hal-hal yang spektakuler, yang adikodrati, yang tidak bisa dibuat oleh manusia lain selain oleh kuasa Tuhan. Nah, itu dialah nabi Tuhan. Dan seluruh nabi Tuhan di perjanjian lama semua mempunyai kuasa. Nabi Musa punya kuasa dengan tongkatnya. Laut Kulsum yang begitu besar dan luas, airnya meluap. Tetapi ketika Nabi Musa ulurkan tongkatnya, disuruh Tuhan ke arah Laut Kulsum, maka Laut Kulsum punya air yang begitu banyak, tersibak kiri kanan dan di tengah-tengahnya menjadi jalan. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan membuat mujizat. Mujizat berlaku diberikan kepada para hamba-hambanya. Dan seterusnya kita lihat semuanya. Kalau gereja Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati naik ke sorga, dia berkata kepada para muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah kamu. Dalam sedikit waktu lagi, kamu akan diperlengkapi seperti dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 49 tadi. Dari kekuatan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kita lihat saudara-saudara, bahwa itu nyata. Dan di dalam peristiwa ketuaan Roh Kudus kita tahu, murid-murid Tuhan disuruh Tuhan untuk berkumpul di atau kamar loteng Yerusalem pada. Dan dikatakan oleh Alkitab di dalam Kisah pasal 2, ketika para murid sedang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, mereka ada berapa jumlahnya? 120 orang. Menurut Korintus 15, Paulus katakan tadinya ada 500 orang lebih. Tetapi akhirnya kenapa tinggal 120? Karena mereka tunggu 10 hari. Berdoa 10 hari. Karena Alkitab tidak katakan kepada mereka tunggu 10 hari. Alkitab cuma bilang kamu tunggu sampai kamu mendapat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi ada yang lain mungkin cuma tunggu 3 hari, belum dapat apa-apa, sudah minggat, tinggalkan. Begitu juga mungkin ada yang lain di hari ke-5, hari ke-6, mulai tinggalkan. Akhirnya tinggal 120 orang murid. Di antaranya di dalamnya adalah 12 rasul Tuhan itu sendiri. Dan mereka semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, ada fenomena, ada tanda-tanda terlihat. Ada goncangan, ada tiupan angin kencang, ada bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa lain, menurut mereka berkata-kata. Terjadi segala sesuatu yang fenomenal, tidak biasa jadi semua, sehingga terjadi kelompok-kelompok yang menyaksikan hal ini. Pada waktu itu ada orang-orang Yahudi dari berbagai tempat. Karena kita tahu bersama orang Yahudi telah diaspora, ya. Pada zaman Babilonia telah dibuang kemana-mana. Jadi mereka telah ada di negara-negara asing, tetapi mereka punya satu kepatuhan kepada penyembahan kepada Tuhan. Ketika hari Pentakosta, mereka selalu, dan hari Paskah, ya, hukum Taurat mewajibkan kepada mereka. Hari-hari khusus, ada 3 hari raya besar itu. Antara lain hari Pentakosta dan hari Paskah. Ketika hari-hari raya ini tiba, orang Israel ada dalam radius 25 kilo dari Yerusalem, mereka wajib datang merayakan di kota Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta itu mereka sedang merayakan hari Pentakosta Perjanjian Lama. Apakah Pentakosta Perjanjian Lama? Pentakosta Perjanjian Lama dan Pentakosta Perjanjian Baru tidak sama. Kita sekarang merayakan Pentakosta Perjanjian Baru. Pentakosta Perjanjian Lama, orang Yahudi bersyukur atas panen yang mereka terima. Atau hari raya syukur panen, dan mereka bersyukur mereka terima 2 lauk batu dari Nabi Musa. Nah, itu disebut perayaan Pentakosta Perjanjian Lama. Dan ketika hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 bilang, katakan mereka ada di Yerusalem, orang begitu banyak dari ada berpuluh-puluh suku bangsa. Mereka mendengar ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Mereka tercengang heran. Ada yang bilang mereka ini mabuk anggur.
Tapi ada yang lain heran. Bukankah kata-kata bahasa mereka adalah bahasa-bahasa yang tempat kita asal tinggal sekarang ini? Bahasa Ethiopia, bahasa Mesir, bahasa Arab, dan banyak, ada 10 macam bahasa lebih yang diucapkan oleh para rasul-rasul atau murid-murid Tuhan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus itu. Padahal bahasa itu tidak pernah dipelajari oleh mereka. Tapi mereka oleh kuasa urapan Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa asal orang-orang itu, untuk menyaksikan, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu hebat, Roh Kudus dahsyat. Jadi orang penuh dengan Roh Kudus pasti ada manifestasi, ada tanda-tanda. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Ini zaman perjanjian lama. Setelah Roh Kudus, pada hari Pentakosta Roh Kudus turun, maka Tuhan berjanji kepada semua orang percaya, kepada kita ini akan dipenuhkan Roh Kudus. Dan itulah kita peringati sampai sekarang ini, bahkan sampai gereja kapanpun, ketika kita bisa masih berbakti, kita masih ada di bumi ini, kita masih tetap merayakan hari turunnya Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada para nabi-nabi, kepada raja juga, ya. Yang saya mau angkat hari ini, ketika Tuhan mengurapi Raja Daud, ya, Nabi Samuel membawa tanduk yang berisi minyak untuk mengurapi Daud menggantikan Saul. Ya, bagaimana peristiwanya kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dan 1 Samuel 16 ayat 13, 2 ayat saja. Pertama Samuel 16 ayat 1. Ini pengurapan kepada Daud menjadi raja. Semua yang dilantik Tuhan diurapi. Diurapi itu berarti diberi kuasa, punya otoritas. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ini Samuel dan Daud dekat sekali ya. Sebab Saul dilantik raja Israel pertama, Samuel juga yang lantik. Jadi mereka punya hubungan sebagai hubungan seperti pertemanan begitu. Jadi waktu Saul mati, Samuel sangat berduka cita. Tapi kita dibaca di sini tadi, Nabi firman Tuhan tegur kepada Nabi Samuel, berapa lama lagi ngana mau basusah-susah dengan Saul ini? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan terus pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Terus sampai situ saja. Jadi di antara anak-anak Isai ada 8 orang laki-laki, di antara satu mereka Tuhan tidak katakan siapa. Ya, Tuhan tidak disebut nama. Tuhan juga tidak sebut urutan anak keberapa, tapi Tuhan bilang di antara mereka 8 orang anak ini ada satu yang akan aku pilih untuk gantikan Saul menjadi raja atas Israel. Jadi Samuel disuruh perintahkan Tuhan ke sana untuk melantik, untuk mengurapi Daud menjadi raja. Jadi ketika seorang raja diurapi, dia mempunyai otoritas dan kuasa, sehingga Daud ketika dia mulai memangku jabatan sebagai seorang raja di Israel, maka kekuasaan Tuhan turun kepada dia dan dia diurapi Tuhan. Coba kita lihat ayat 13. 1 Samuel 16. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak urapan, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, sehingga dia mempunyai otoritas dan kuasa, baik memerintah Israel sebagai raja maupun kuasa-kuasa yang lain. Kita tahu bersama bagaimana di dalam kisah di 1 Samuel 17, bagaimana menurut pengalaman dari Daud sendiri, dia bersaksi kepada Saul dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang Roh Tuhan yang diurapi kepada Daud itu sendiri. Dia bisa membunuh singa, membunuh beruang. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Pertama keberanian, kedua ada kekuatan dan kuasa. Daud orangnya postur tidak besar kalau melihat catatan-catatan Alkitab. Orangnya biasa-biasa saja. Tetap Saul adalah orang lebih besar. Alkitab mencatat bahwa Saul itu orang
lebih tinggi, lebih gagah dari semua orang Israel. Kalau Saul memang badannya besar, tapi kalau Saul biasa-biasa saja. Daud biasa-biasa saja. Cuma Alkitab catat apa yang kelebihan Daud, di antara lain secara fisik, dia pemuka kemerah-merahan, berarti dia pasung, dia gagah. Tetapi bukan soal gagah yang Tuhan pakai, tapi itu ketaatannya, dan Tuhan urapi dia dengan pengurapan Roh Kudus inilah, maka Daud mempunyai kuasa sehingga dia dapat membunuh singa, beruang. Ketika dia menjaga kawanan dombanya yang sedikit itu, datang beruang, datang serigala, datang harimau, Daud tidak takut karena dia mempunyai kuasa urapan Tuhan. Bahkan dia cabik-cabik katanya, wah hebat, luar biasa. Ini karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Kalau secara manusia fisik, siapa bisa berani melawan singa? Siapa berani melawan macan? Tidak mungkin, saudara-saudara. Tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan Roh Kudus, beri kemampuan kepada Daud untuk dapat mengalahkan semuanya ini. Puji Tuhan ya, haleluya. Inilah kita lihat bagaimana dalam perjanjian lama urapan-urapan Tuhan turun kepada para hamba-hambanya, para nabi semua. Dikatakan sini ada Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menaungi. Dan kita lihat juga ketika Roh Kudus turun, Tuhan berjanji kamu akan beroleh kuasa. Di dalam firman Tuhan yang telah kita sebutkan tadi, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kalau kita baca juga di dalam Injil Markus pasal 16, mana ya? Markus 16 ayat 17-18. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, luar biasa. Ini kuasa yang diberikan Tuhan, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Markus 16 ayat 17-18 ini menjadi satu ayat yang ramai di medsos beberapa waktu yang lalu. Ketika dari dua golongan pemuka-pemuka agama sedang berdebat. Satu Kristen dan satu bukan. Mereka dari pihak lain mengangkat ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka bilang, coba saya menantang kepada kamu, minum racun, kalau Yesus berkuasa, pasti tidak mati. Tapi cuma saya heran kenapa mereka bungkam waktu itu tidak bisa menjawab. Kalau saya menjawab sederhana saja. Firman Tuhan ini bukan demonstrasi, bukan tunjuk gagah-gagahan, bukan tunjuk jago. Firman Tuhan ini diberikan kepada para hamba Tuhan ketika mereka ada terjun di lapangan, mereka melayani Tuhan. Dan mereka ketika datang kepada satu tempat itu adalah orang-orang jahat mungkin. Ketika mereka diberi minum, mereka kasih racun, kasih makan, berikan bahan-bahan yang mematikan. Nah itu saat itulah tuh kuasa Tuhan akan bekerja. Orang itu tidak akan mati. Dan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian ini pernah saya dengar kesaksian dari hamba Tuhan yang ada di Kalimantan. Ketika para hamba Tuhan tahun-tahun yang lalu mereka buka ladang baru, penginjilan di Kalimantan. Mereka bertamu kepada orang-orang tertentu. Dan keluarga-keluarga, kita tahu bersama orang-orang primitif dan orang-orang yang penduduk setempat itu menyuguhkan racun kepada makanan dan minuman. Ketika hamba-hamba Tuhan itu minum atau makan makanan atau minuman yang bercampur racun, maka mereka kaget, heran, hamba-hamba Tuhan tidak mati. Dengan demikian membuat mereka percaya bahwa ini hamba-hamba Tuhan ini luar biasa. Ilmunya mereka lebih hebat dari para kepala dukun yang ada di sana. Sehingga membuat mereka bertobat. Dan saya pernah baca sejarah tulisan bagaimana HKB, pendeta non-Manson dari Jerman pada abad ke-18 kalau tidak salah, 17. Dia datang ke Tanah Batak memberitakan Injil. Dia bergaul dengan para penduduk, kepala suku di sana. Mereka tidak senang kepada dia. Mula-mulanya belum bergaul. Mereka sama. Mereka mencoba dia dengan berbagai macam obatan-obatan, ilmu-ilmu. Tetapi ternyata setelah ilmu-ilmu para kepala suku dan para dukun tidak mempan kepada pendeta non-Manson, nah ini adalah jalan yang paling luar biasa. Mereka kaget, mereka tercengang. Lalu mereka percaya
Banyak yang percaya karena itu. So, itu Nom Nansen telah menaruh tonggak, bukan tombak, tonggak pekabaran Injil sehingga lahirlah gereja Kristen di Tanah Batak, antara lain HKBP. Dan kita kenal semua itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, melayani Tuhan, Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan katakan kita ini hamba-hamba Tuhan. Aku akan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini domba dikatakan, hamba Tuhan domba tidak punya senjata. Memang kita tidak bisa berbuat apa. Kalau orang mau bikin jahat pada kita cuma badiang. Kita tidak melawan. Tapi Tuhan bersyukur Tuhan ada serta kita dengan kuasa. Dan penyertaan Tuhan. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau semua binatang hewan kita lihat ada dia punya senjata untuk bertahan atau menyerang. Singa apalagi, harimau apalagi, buaya, ataupun serigala. Ayam pun punya taji, punya mulutnya untuk mematok. Tetapi manusia, domba tidak punya senjata apapun. Nah itu digambarkan kita ini anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang melayani. Tapi Tuhan bilang ada kuasa penyertaan Tuhan. Sehingga membuat dunia kagum, dunia bertobat dan terima Tuhan. Kalau tanpa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, gereja Tuhan sudah lama gulung tikar dari bumi ini. Karena apa? Karena aniaya begitu besar, tantangan luar biasa. Bukan cuma dengan kata-kata saja sudah hinaan, sudah luar biasa. Coba baca di medsos, itu hinaan-hinaan semua. Maaf, mereka punya, saya cuma tiru mereka punya kataan. Yes, pendeta-pendeta pakai dasi, Yesus pakai kolor. Bayangkan itu saudara-saudara. Ada penghinaan-penghinaan yang lain. Begitu kotor, begitu jorok, berani ungkapkan. Tetapi lihat, para hamba Tuhan tidak membalas. Para hamba Tuhan diam saja. Karena kita apa? Kita domba. Tidak bisa melawan serigala. Tapi kita tahu kita ada pembela yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu di dalam hidup kita ada kuasa Allah yang menyertai kita. Jadi kuasa Allah yang menyertai kita adalah membuat supaya kita eksis di dalam pelayanan. Sebab ketika kita membaca di dalam Lukas 24 ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kita lihat itu kuasa itu memang setelah Roh Kudus turun, kondisi murid-muridnya, Alkitab menyaksikan begitu perbedaan begitu luar biasa. Contoh Petrus sendiri adalah seorang penakut, seorang yang tidak punya nyali, keberanian. Waktu dia belum penuh Roh Kudus, seorang gadis kecil aja, perempuan, pembantu imam besar, dia takut. Dia bilang tidak, saya tidak kenal Yesus. Dia sumpah 3 kali. Tetapi coba lihat setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, jiwa yang penakut, jiwa pengecut, itu berubah 180 derajat. Dia menjadi seorang sangat pemberani. Kita saksikan bagaimana Petrus dan Yohanes ketika beribadah di Bait Allah, mereka ketemu seorang lumpuh yang sudah 48 tahun ada di Serambi Salomo, minta. Tapi ketika melihat Petrus, dia datang menyodorkan tangannya. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tak ada padaku, tapi dengan nama Yesus berdirilah, berjalanlah. Itu sejarah mula-mula mujizat yang dicatat di dalam Kisah Rasul. Semenjak kesembuhan orang lumpuh ini yang sudah 48 tahun, menjadi gempar Yerusalem, Bait Allah jadi gempar, dan banyak orang bertobat. Lalu rentetan pertobatan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul terjadi terus. Rentetan pertobatan, Kisah 3, Kisah 5, Kisah 7, Kisah 9, 10, terus. Akhirnya juga kita melihat seorang penganiaya besar yang bernama Paulus. Di dalam Kisah 9, Tuhan tangkap dia juga menjadi seorang rasul Tuhan. Sebelumnya dia pembunuh, dia penganiaya, dia orang yang tidak baik karena dia punya kepercayaan lama kepada hukum Tauratnya. Sebab dia ahli dalam segala hukum Taurat. Dia tidak mau terima, dia tidak percaya kepada kelahiran Yesus. Bahkan Alkitab mencatat, disinyalir, diduga seorang pemuda ketika Stefanus mati dibunuh
Ada seorang pemuda yang berdiri di samping, ada seseorang yang ada di situ. Orang katakan, para penafsir katakan itu adalah Paulus. Dia menyaksikan kematian Stefanus. Tetapi ketika pada Kisah pasal 9, tidak ada satu kekuatan khotbah atau kekuatan teologi, doktrin-doktrin yang dapat bisa tobatkan Paulus. Tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Ketika dalam perjalanan ke Danzig, dia sedang dalam tujuan untuk menganiaya, membunuh orang-orang Kristen di sana. Di tengah jalan, dia bertemu Tuhan. Tuhan terpa dia dengan sebuah sinar kemuliaan Tuhan. Dia rebah ke tanah. Dia menjadi buta. Dia sadar ini bukan main. Ini bukan main-main. Ini bukan sinar biasa. Ini sinar dari Allah, dari Tuhan. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Suara dari sorga menjawab, akulah Yesus yang engkau aniayakan itu. Semenjak itu Paulus, arah hidupnya, arah teologinya, pemikirannya menjadi berubah. Dia sadar bahwa dia telah salah. Lalu dia terima baptisan. Mula-mula murid-murid semua pada takut, tidak mau terima dia. So, mereka bilang, ini orang ini kita tahu pada orang, kita so dengar pada dia, penjahat luar biasa. Tapi Tuhan bilang, terimalah dia. Dia sudah menjadi alatku yang indah. Dan ada banyak salib, ada banyak aniaya yang akan dia terima. Sebagaimana dia lakukan itu, dia juga akan terima di dalam pelayanan. Dan memang Alkitab membuktikan begitu. Pernah dirajam dia sampai dengan batu luar biasa. Orang kira dia mati, tapi ternyata dia hidup. Cuma tidak ada waktu kita mau korek itu lagi. Yang penting kita mau berkata kepada kuasa Pentakosta turun untuk memberikan kuasa kepada gereja, kepada kuasa kepada anak Tuhan, khusus kepada hamba Tuhan dalam melayani Tuhan sampai kapanpun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kisah 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Lihat itu. Setelah Roh Kudus turun, oleh para rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Terus orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Artinya maksudnya adalah mereka disegani, mereka dihormati. Tapi orang yang percaya sudah bergabung makin hari makin banyak. Mula-mula cuma segelintir orang. Cuma rasul-rasul 12 orang. Setelah Petrus habis berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Bayangkan itu Bapak Ibu. Kekuatan kuasa apa yang bisa membuat orang 3.000 sekaligus bertobat dan dibaptis terima Tuhan Yesus? Kalau bukan kuasa Roh Kudus. Cuma Petrus berkhotbah, seorang nelayan, tidak terpelajar, mungkin tata bahasanya tidak baik, tetapi apa yang membuat mereka bertobat? Kuasa, urapan Roh Kudus. Luar biasa. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini, kita bisa bertahan, kita bisa eksis, kita bisa mau setia, dapat melayani Tuhan dengan baik. Tidak ada lain. Cuma kita pertahankan, dipenuhkan Roh Kudus, bertahan dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus kalau ada dalam hidup kita, dia akan memberikan kemampuan kita untuk bertahan dan bertahan dan bertahan. Dan setia sampai akhir. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Roma 12 ayat 11. Mungkin ayat yang terakhir. Roma 12 ayat 11. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, juga kepada kita semua yang ada. Jemaat Tuhan Betani Peta, pelayan-pelayan Tuhan semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sudah Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, Roh Kudus itu menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan. Jangan kendor. Kalau kita kendor, kerajinan kita kendor, kita jadi malas, maka Roh Kudus tidak akan berkarya lagi. Tetapi kalau kita rajin, maka roh kita akan menyala-nyala dan kita punya kesanggupan untuk melayani Tuhan sampai Maranatha. Haleluya. Ketika Roh Kudus turun, ada mujizat, tanda-tanda terjadi. Inilah menjadi gereja Tuhan yang ada di bumi ini bisa eksis. Dari berbagai macam denominasi semua bisa eksis yang ada. Karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan Injil, dalam doa-doa,
dan dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan buat Tuhan. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi ibadah yang tidak seperti biasanya, tetapi semangat kita tidak pernah menjadi kendor, tapi roh kita tetap menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Adakah di antara kita merasa lemah, merasa capek, tak berdaya? Mari bangkitkan Roh Kudus di dalam hidup kita bersama. Dekatkan hidup kepada Tuhan kembali. Jangan menjauh dari hadirat Allah. COVID-19 ini merupakan tantangan juga buat kita anak-anak Tuhan. Apakah kita mau jadi lemah karena keadaan ini? Atau kita tetap mau berperang, sungguh pun dalam kondisi yang banyak hambatan dan kemungkinan-kemungkinan yang terbatas. Tapi kita tetap mau yakini Tuhan ada beserta kita. Kita memberi hidup yang terbaik, penyembahan dan pujian dan pengorbanan hanya kepada Tuhan. Luar biasa Engkau Roh Kudus. Kami memperingati hari hadir di bumi, hadir kepada gereja Tuhan, bahkan hadir kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Oh Yesus, oh masanda yala mata kalama-lama. Haleluya. Sekali lagi terus. Sembahlah Tuhan, pujalah Dia, muliakanlah Dia. Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Ketika Dia ada, hal-hal yang dahsyat bisa terjadi. Apakah engkau anak Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, imanmu hari-hari ini menjadi lemah, gairahmu tidak ada lagi untuk bersembah, memuji Tuhan, atau mendekatkan hidup kepada Dia? Apa engkau rasa hidupmu kering, rohmu kering di hadapan Tuhan? Mintalah Roh Kudus mengurapimu. Ketika engkau lemah, dekatkan hidup kepada Dia. Dia sumber kekuatan, pertolongan, semangat, roh yang menyala-nyala. Puji Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tentram bersamamu dalam naungan Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tentram bersamamu dalam naunganmu. Hatiku penuh
Kejamanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, semua menyembah. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu ku menyembahmu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan Roh Kudus dalam hidup kami, penuhilah kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Biarlah kami Tuhan bergairah karena nama-Mu, karena Engkau Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Musik sendiri dulu, masih dalam penyembahan kita. Roh Kudus ada bersama kita. Jamahannya sungguh dahsyat, manis, lembut, dan luar biasa. Haleluya, Jesus. Umasanda yala matakaya singgala, Tora basinda yala matakadashi, Sonde matikidashi, Urida senda yala lama lama lama, Kuraba papa neshina yala tutumatanda yala sindata, Karadi bosanda yala tungkam masik, Turana satu, Teisha, Kusman, Tromsik, Trelamat, Chus. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut
Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Umat Tuhan berdiri semua dalam penyembahan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa Allah, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan Roh Kudus. Makasih buat firman-Mu Tuhan. Telah hamba sampaikan, layangkan kepada umat-umat-Mu sekalian. Bahkan seberapa banyak telinga kuping yang bisa mendengar, bisa tertanam dalam hati sanubari kami yang terdalam. Membawa berkat, memberkati. Iman yang lemah dikuatkan. Haleluya. Gairah semangat berkurang, Tuhan tambahkan. Roh Kudus mampukan semuanya menjadi luar biasa. Tetap melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Seberapa banyak telinga, sekali lagi diberkati Tuhan, supaya pemberitaan ini tidak sia-sia. Tapi bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh kekuatan Roh Kudus sendiri. Cara manusia kami tidak mampu, tetapi kalau Roh Kudus bekerja, segala sesuatunya akan terjadi seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita akan doakan anak dari Bapak Engka, Ibu Jane, Kania apa Tania ya? Kania ada Engka ada di perawatan rumah sakit. Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong kalian juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong Kania juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kami yakin kuasa Allah tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tak tersembunyi, kuasa-Mu nyata. Saat ini kami doakan akan Kania Engka yang ada di perawatan rumah sakit. Tuhan, sekarang dia sedang dirawat oleh medis, oleh para perawat. Tetapi kami berdoa dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, ada kuasa yang tak tersembunyi, yaitu kuasa dari Tuhan sendiri, kuasa kesembuhan untuk dinyatakan menyembuhkan anak gadis ini. Sakit apa hamba tidak tahu, tapi Engkau dokter di atas segala dokter. Penyakit apapun Engkau sanggup, dapat dan bisa menyembuhkan. Untuknya perkenankan kami datang menyebut nama-Mu, membawa nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Tania
Pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Disembuhkan Tuhan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Tania sembuh untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berikan ketenangan kepada orang tua, papa dan mama, untuk tetap mengandalkan dan berdoa, mengharapkan kuasa kasih setia Tuhan. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk kesembuhan Tania. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah urapi dan berkati kebaktian kami selama lebih kurang 1,5 jam dalam pimpinan dan urapan Tuhan. Tuhan telah memakai kekasih-kekasih yang hadir pada saat ini, baik dalam overhead, baik dalam pelayanan Tuhan mengambil gambar, baik dalam pelayanan Tuhan sound system, baik dalam pelayanan musik. Semua kekasih-kasih yang ada, baik Tuhan, haleluya, Bapak Muda, Romi, Bapak Freddy, atau pemuda Dandi, begitu juga dengan Bapak Brian, pemuda David, keluarga-keluarga mereka, kekasih-kekasih ini yang ada. Tuhan berkati juga, sertai juga, lindungi juga, bela juga. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan, berkat adikodrati dari Tuhan, berkat kesembuhan, berkat kesehatan Tuhan karuniakan supaya mereka dapat memberi yang terbaik dalam melayani Tuhan. Begitu juga berkat ekonomi, berkat usaha dan pencarian, diberkati Tuhan. Berkati pelayanan tayangan ini Tuhan, baik oleh kepada kekasih-kekasih yang sudah melayani saat ini, maupun kepada keluarga Boham Sumolang, kepada Boham Maili, semua yang terlibat dalam pelayanan yang indah, memberi diri, memberi tenaga, memberi finansial, apa saja untuk dikorbankan bagi pelayanan untuk penyebaran Injil, untuk nama Tuhan dimuliakan. Adalah berkat Tuhan menyertai. Lebih dari semua, kami tidak mampu, kami tidak berdaya, tapi Tuhan sanggup sempurnakan pelayanan kami ini Tuhan, supaya ketika akan disiarkan besok hari melalui pelayanan TV media atau TV kabel, Tuhan tolong supaya ketika setiap pendengar mendapat berkat dari Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Bapak Ibu Saudara-saudariku, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Terima bawalah berkat yang indah limpah disediakan oleh Bapa Sorgawi, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua, kita berkenan jumpa Dia di awan yang permai. Haleluya. Amin.